Akhirnya pecah telur juga ya. Setelah penantian yang super panjang, Arsenal resmi balik lagi ke tahta juara Liga Premier Inggris di musim 2025-2026 ini. Nah, di pembahasan kali ini kita nggak cuma bakal ikutan selebrasi kemenangannya, tapi kita bakal bener-bener ngebedah apa sih rahasia di balik layar. Mulai dari taktik, angka, sampai momen-momen krusial yang sukses ngebawa skuad racikan Mikel Arteta ini ngangkat trofi paling bergengsi. Ini tuh bukan cuma soal tim yang mainnya lagi bagus aja, tapi ini soal revolusi mental dan taktik yang benar-benar ngubah mereka jadi juara sejati. Yuk langsung aja kita bahas. 22. Yap, kalian gak salah dengar. Angka 22 ini bukan cuma sekedar statistik di atas kertas ya. Buat generasi fans Arsenal di seluruh dunia, ini tuh durasi penantian yang panjang, melelahkan, dan jujur aja seringkali nyiksa banget. Coba deh kalian bayangin, selama lebih dari 2 dekade, mereka tuh cuma bisa nonton rival-rivalnya asyik pesta juara. Sambil terus berharap dan nunggu kapan ya tim kebanggaan mereka bisa balik lagi ke puncak absolut sepak bola Inggris. Jadi ini benar-benar kisah tentang kesetiaan lintas generasi yang terus bertahan di tengah badai kritik dan keraguan. Kesetiaan yang untungnya sekarang udah terbayar lunas. Beban sejarah dari 20 tahun tanpa gelar liga, itu ibaratnya kayak rantai raksasa yang ngiket identitas klub London Utara ini. Terasa banget kan, setiap kali mereka kayaknya udah mau juara, hantu masa lalu seolah narik mereka mundur lagi. Tapi, di musim ini, rantai itu akhirnya benar-benar hancur berkeping-keping. Mereka sukses ngebuktiin kalau Arsenal yang sekarang tuh bukan cuma bayang-bayang masa lalu yang terjebak di era nostalgia. Sama sekali enggak. Mereka udah bangkit jadi kekuatan dominan masa kini yang bisa dikte kompetisi dan pastinya ngehapus cap tim hampir juara buat selamanya. Tapi ya, yang namanya perjalanan menuju puncak tuh pastinya nggak ada yang instan. Kita semua pasti masih ingat banget dong sama era emas squad Invincibles-nya Arsene Wenger di tahun 2004. Itu kan standar kesempurnaan yang benar-benar nggak terkalahkan. Nah, setelah era itu lewat, ada masa transisi yang berat banget. Beberapa musim terakhir ini aja, usaha mereka mengejar gelar tuh selalu berujung patah hati. Apalagi pas harus saingan sama dominasi mutlaknya Manchester City dan Liverpool. Wah, itu berat banget. Terus, masuklah Mikel Arteta bawa visi baru. Dia nolak pasrah gitu aja sama keadaan. Arteta perlahan ngebangun ulang mentalitas tim bener-bener dari nol, nanemin prinsip trust the process atau percaya aja sama prosesnya, dan secara brilian nyulap sekumpulan pemain muda potensial ini jadi mesin pemenang yang tangguh banget, baik secara mental maupun fisik. Terus apa sih yang bikin tim asuhan Arteta ini spesial banget? Ternyata bukan cuma soal main cantik dan ngalir di lapangan, yang mana itu emang udah jadi ciri khas Arsenal dari dulu ya. Intinya, mereka berevolusi. Dari yang tadinya sering dicap main indah tapi gampang goyah pas ditekan, jadi tim dengan kedisiplinan taktis tingkat dewa di semua lini. Di tengah proses evolusi ini nih, mereka nemuin dan terus ngasah satu senjata rahasia yang ternyata super mematikan. Sebuah keunggulan yang bisa dibilang nyaris gak bisa diantisipasi sama lawan-lawan terkuat mereka sekalipun. Dan senjata rahasia itu adalah bola mati. 18 gol, gila kan? Itu rekor yang benar-benar luar biasa karena murni tercipta dari skema tendangan sudut aja sepanjang musim ini. Di era sepak bola modern sekarang, di mana pertahanan lawan tuh rapat banget terorganisir dan susah banget ditembus lewat serangan terbuka, bisa nguasain tendangan sudut tuh ibarat ngehack sistem permainan. Arsenal sukses ngubah momen bola mati yang biasanya cuma jadi peluang tipis menjadi ancaman gol yang hampir pasti masuk. Ini bukti nyata banget loh, kalau kedisiplinan dan repetisi latihan yang detail tuh bisa ngalahin sekadar bakat mentah di lapangan. Biar lebih kebayang, coba deh kita flashback bentar buat ngeliat gimana eksekusi mematikan ini dipraktekin di lapangan, khususnya di laga krusial ngelawan Burnley. Kalian bayangin ketegangannya. Bukayo Saka berdiri santai tapi fokus di sudut lapangan, ngeliat ke arah kotak penalti, terus, bam! Dia ngelepasin umpan silang melengkung yang presisi banget ke tiang jauh. Di tengah kerumunan pemain yang lagi rebutan posisi, Kai Havertz lompat paling tinggi, menang duel udara lawan bek musuh, dan langsung nyundul bola sekeras-kerasnya. Gol! Kalau dilihat sekilas, skemanya emang kelihatan simpel ya, tapi aslinya ini dieksekusi dengan tingkat akurasi yang mengerikan, yang akhirnya ngunci kemenangan vital 1-0 di Emirates. Momen tunggal itu tuh sebenarnya kayak rangkuman sempurna dari keseluruhan strategi brilian mereka musim ini. Makanya gelar sebagai Raja Bola Mati ini gak datang dari langit atau sekedar hoki doang. Enggak sama sekali. Ini tuh buah dari dedikasi berjam-jam latihan di London Colney. Ini soal gimana mereka merhatiin detail-detail kecil, dengerin analisis mendalam dari staf pelatih khusus bola mati,
Cara para pemain ngeblok pergerakan lawan dengan rapi dan legal, plus sinkronisasi waktu yang benar-benar sempurna. Efisiensi luar biasa inilah yang sekarang resmi tertanam kuat dan udah jadi bagian mutlak dari DNA sang juara baru. Nah, dengan performa yang tajam dan sekonsisten itu, pertanyaan logisnya sekarang, gimana caranya mereka bisa mastiin trofi ini benar-benar aman tanpa harus ngelewatin drama bikin senam jantung di hari terakhir Liga Premier? Karena kan biasanya matchday terakhir itu selalu bikin panik ya. Jawabannya ada di hitungan matematika murni yang udah nggak bisa diganggu-gugat. Gini, pas menjelang akhir musim, di mana tensi lagi panas-panasnya, Manchester City tiba-tiba aja kepleset. Secara mengejutkan, mereka ditahan imbang sama Bournemouth yang mainnya ngotot banget, bikin poin City mandek di angka 78. Di sisi lain, Arsenal yang lagi on fire melaju terus tanpa ampun dan duduk manis di puncak dengan 82 poin. Kalau dihitung-hitung, dengan cuma sisa satu laga yang poin maksimalnya 3, selisih 4 poin ini secara matematis udah mustahil buat dikejar siapapun. Jadi, tanpa basa-basi dan tanpa ada ruang buat drama lagi, gelar juara otomatis terkunci rapi di genggaman Arsenal. Terus apa untung yang ngunci gelar lebih awal? Wah, banyak banget. Keuntungan terbesarnya jelas, mereka nggak perlu pusing mikirin tekanan mental yang biasanya bikin stres berat. Pertandingan tandang terakhir mereka ngelawan Crystal Palace di tanggal 24 Mei itu bukan lagi soal hidup mati demi ngeraih poin. Sama sekali bukan. Pertandingan itu malah berubah jadi ajang selebrasi murni. Jadi para pemain, staf pelatih, sampai semua fans yang datang bisa benar-benar napas lega, senyum lebar, dan ngerayain status mereka sebagai juara baru selama 90 menit penuh tanpa beban sedikit pun. Benar-benar akhir musim domestik yang super sempurna kan? Tapi, tunggu dulu. Kalau kalian pikir nyangka trofi Liga Premier ini adalah garis finishnya, wah kalian salah besar. Kesuksesan domestik yang gila-gilaan ini ternyata cuma batu loncatan awal doang. Musim spektakuler Arsenal ini aslinya masih punya satu babak terakhir. Sebuah panggung yang jauh, jauh lebih besar, yang punya potensi buat nulis ulang sejarah klub ini untuk selama-lamanya. Buat bener-bener bisa naklukin panggung Eropa, taktik cerdas saja nggak cukup. Sebuah tim tuh butuh fondasi yang super kokoh, semacam benteng pertahanan absolut. Dan Arsenal punya itu sekarang. Lini tengah mereka dikomandoin sama Declan Rice yang udah menjelma jadi mesin penggerak, plus jangkar pertahanan yang nggak ada tandingannya. Kontribusi dia ini nyambung banget sama lini belakang yang luar biasa tangguh, ibarat tembok baja yang selalu berhasil bikin mati kutu striker-striker top Eropa. Berkat struktur sekuat ini, mereka sekarang kelihatan nyaris nggak bisa dihentiin dan kejayaan tertinggi di benua biru rasanya udah ada di depan mata. Makanya situasi ini bawa kita ke satu pertanyaan gede yang lagi rame banget diomongin sama pecinta bola di mana-mana. Di tengah euforia juara liga ini, kira-kira skuad ini bisa nggak ya jaga fokus mereka, nyelesain misi besar ini, dan nyabet gelar ganda? Sebuah status double winner yang jujur aja itu langka, prestigius, dan bakal jadi sejarah banget. Panggung megahnya udah siap. Tanggal 30 Mei nanti, bertempat di Puskás Arena Budapest, Arsenal bakal nantang raksasa Prancis, Paris Saint-Germain, di partai final Liga Champions yang udah dinanti-nanti banget. Kemenangan domestik emang udah ngebuktiin kalau mereka pantas jadi raja di Inggris. Tapi gimana dengan Eropa? Kalau mereka menang di sana, pencapaian itu nggak cuma bikin nama mereka abadi, tapi juga bakal ngubah mereka dari sekedar tim yang juara, jadi awal mula dinasti baru yang paling ditakuti di sejarah sepak bola modern. Jadi pertanyaan terbesarnya sekarang, apakah prestasi musim ini cuma sekedar pemanasan dari era emas The Gunners yang baru? Kita tunggu aja tanggal mainnya.